Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Saat ini adalah hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Dan saya berada di ruangan dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Iqman Nasir, MPD. Ingin bertemu beliau, ingin berdiskusi, berdialog mengenai langkah-langkah saya untuk menyelesaikan skripsi seketika saya kuliah di UIN Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu. Harapan saya adalah pada bulan Maret 2024 saya ikut wisuda. Artinya tanda selesainya saya belajar di UIN Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu. Nah, kembali dipertanyakan oleh banyak kalangan, banyak teman, untuk apa Pak Abu Fikri itu kuliah? Kalau Profesor Imam Suprayogo mengatakan kepada Bapak Profesor Zulkarnain SMAG, kata beliau, ya Pak Abu Fikri itu tidak usah dikuliahkan lagi, karena beliau sudah, ya artinya kita sudah bisa berlayar lah, kira begitu. Tapi Bapak Profesor Dr. Zulkarnain SMAG mengatakan, ya Pak Abu Fikri itu butuh latihan komunikasi, butuh wawasan dalam dunia akademisi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang. Kuliah saya berjalan lancar, tidak ada macet-macetnya, walaupun saya reguler. Artinya saya kuliah itu ya aktif per hari gitu, setiap hari. Sama dengan adik-adik, saya panggil adik-adik ya. Sebenarnya usia mereka adalah seusia anak bungsu saya, sekitar 20, 21, 22. Tapi itulah kenyataannya bahwa mencari data, mencari pengetahuan, menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak pula dibatasi oleh umur. Tergantung sejauh mana kemauan kita untuk menuntutnya. Nah, jadi motivasi saya pertama kali adalah untuk belajar, menambah pengetahuan, mengembangkan ilmu di UIN Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu. Itu motivasi pertama. Yang kedua, menambah saudara, menambah pergaulan, sehingga bertambah saudara-saudara itu, terutama mereka yang bakal jadi cikal bakal pemimpin depan, yaitu pemimpin masa depan. Kemudian motivasi yang ketiga ya untuk saling menukar, barter. Pengetahuan yang ada di UIN ini saya ambil, pengetahuan yang di saya juga dibagikan ke UIN, baik kepada para mahasiswa ataupun kepada para dosen. Namun alhamdulillah di kalangan dosen, apakah mereka itu sudah profesor, doktor, magister atau sarjana, ya sudah diterima, sudah diakui. Hanya saja saya belum punya legalitas dalam bentuk ijazah atau gelar sebagaimana orang-orang. Walaupun istilah Pak Profesor Dr. Imam Suprayogo itu tidak penting untuk Abu Fikri, tapi ada juga perlunya. Nah, jadi setelah nanti saya selesai di perkuliahan ini, saya akan terus membuat video tentang kajian, tentang ceramah, tentang info keagamaan yang sifatnya adalah pembaharuan, pengembangan menuju kepada inti kajian keseluruhan. Karena di akhir zaman ini kajian ilmu hakikat itu sudah jarang diangkat, walaupun kendalanya itu banyak saya temukan dalam menyampaikan kajian-kajian itu, terutama bagi ataupun dari mereka yang sekolahnya di luar negeri, ya di Mesir,
di Maroko, Madinah, Mekah, yang bahasa Arab mereka itu kental, hafalan ayatnya banyak, hafalan hadisnya banyak. Itu tentangan untuk saya itu banyak. Tapi saya tidak terpengaruh dengan itu. Karena kita berbicara kitab Quran, itu bukan tulisannya, bukan bacaannya, dan bukan pula bahasanya, melainkan benda yang ditulis pada kitab, benda yang dibaca pada kitab, dan benda yang ditunjukkan pada kitab. Nah, kita di bidang spesialis itu, misalnya begini, kitab Quran mengatakan surga. Nah, surga itu bahasa Indonesia. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada surga. Yang ada adalah Jannatun Na'im, kebun kenikmatan. Apa itu kenikmatan? Nah, kenikmatan itu tidak akan ada tanpa nikmat. Jadi nikmat dulu yang ada pada diri, barulah ada kenikmatan. Nah, saya katakan, apa itu kebun? Ya, kebun itu adalah hati. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah rasa. Apa itu rasa? Rasa itulah ruh kita. Cuma satu dianya. Jadi nikmat itu pada diri kita, setiap kita cuma satu. Kenikmatan itu banyak. Segala sesuatu yang kita rasakan dalam hidup ini, itulah kenikmatan. Apakah itu dalam bentuk kesenangan, ataupun itu dalam bentuk derita, tetapi itu kenikmatan. Nah, inilah salah satu pengetahuan yang saya tangkap dalam kajian ilmu tasawuf, bahwa kita ingin masuk surga, kita ingin menikmati apa itu surga, harus paham apa dia surga itu, mana dianya surga itu. Nah, ternyata pada kitab Quran tidak kita temukan kata surga, tidak ada. Yang kita temukan Jannatun Na'im, kebun kenikmatan, yang diawali dengan nikmat atau rasa. Nah, rasa itulah yang kita ciptakan dalam bentuk kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Nah, seketika kita sudah tenang, kita senang, kita bahagia, itulah surga. Sehingga kita punya uang sedikit, kita tenang, kita nyaman, kita aman. Punya uang banyak apalagi. Makan seadanya, sedang-sedang saja, asal kita tenang, nyaman dan aman serta bahagia, itu tidak masalah. Jadi intinya adalah surga itulah ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan diri. Diri yang mana? Diri yang sebenarnya diri pada kita. Mana itu diri yang sebenarnya diri? Nah, kalau tubuh itu tidak usah kita katakan diri, dia adalah casing, sangkar. Tapi kalau diri yang sebenarnya diri, itulah ruh pada kita. Apa itu pada kita? Itulah rasa. Rasa inilah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, dan merasa di hati. Rasa itu. Karena rasa itulah nikmat, nikmat itulah ruh. Ruh itulah yang dengan nama Tuhan yang Allah ceritakan pada surah Al-Alaq ayat 1 itu. Perhatikanlah kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Jadi seorang Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngomong kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada sahabatnya dalam bahasa seperti tadi, itu aneh. Makanya para sahabat, seketika beliau mengatakan bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menjadikan, Maha Menciptakan, ya sahabat sedikit tersenyum sambil bingung. Kenapa tersenyum? Karena guru besar ini kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi dia nyuruh kita baca. Kalau kita salah, siapa yang mau menunjukkan? Tapi Muhammad itu arif, Nabi itu arif, Rasul itu arif. Beliau katakan, ayo kalian senyum-senyum itu pasti mentertawakan saya. Benar, benar sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan membaca di sini bukan membaca tulisan, bukan membaca bacaan. Karena aku sendiri tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi membaca itu adalah lihatlah, dengarlah, rasakanlah sesuatu itu suatu kepahaman. Atau dengarlah,
lihatlah, rasakan sesuatu itu suatu kepahaman. Contoh misalnya, kita sedang ronda malam, kita sedang mendengar suara kersik-kersik di dalam semak atau kersik-kersik di belakang rumah orang. Nah, kita fokus mendengar. Itu artinya kita mendengar dengan telinga. Tetapi dalam bahasa membaca itu membaca dengan pendengaran. Begitu. Kemudian kita dipinjam teman motor kita. Waktu dia minjam bajunya merah misalnya. Jadi 1 jam, udah 3 jam tidak pulang-pulang. Akhirnya dari kejauhan kita lihat ada orang baju merah bawa motor. Kita tatap dia dengan seksama. Nah, pada momen itu sebenarnya kita sedang membaca dengan penglihatan yang ianya ada pada mata. Nah, begitu juga ketika malam hari kita lagi bincang-bincang, ngomong-ngomong bersama. Tahu-tahu lampunya padam. Maka mulai kita meraba-raba mencari korek api, mencari lilin. Nah, kita meraba-raba mencari korek api dan lilin tadi, momentum itu adalah kita membaca dengan rasa perasaan. Jadi, ikro itu, membaca itu artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu suatu kepahaman. Nah, tetapi kalian, kata Rasul, tidak akan bisa membaca kalau tidak dengan nama Tuhan. Apa itu dengan nama Tuhan? Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh kamu, kata beliau. Roh kamu. Nama Tuhan yang keberapa yang dia sendang? Nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Itu dia. Jadi roh itu bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh, yaitu Mukmin. Kenapa setiap roh itu dikatakan mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan? Ada sejarahnya. Seketika mereka dikumpulkan oleh Allah dan Rasul di sebuah tempat namanya Baitullah Hakikat. Mereka dihadapkan kepada Allah. Tidak nyata Allah karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Dia adalah nama zat. Maka nyatalah Allah ini pada utusannya atau Rasulnya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, Muhammad ini yang berkata, Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, siapakah aku yang dengan Tuhan tadi? Itulah Muhammad. Itulah Rasulullah yang dahulu namanya belum Muhammad tapi Ahmad. Nah, sejak saat itulah mereka sujud. Tempat mereka sujud disebut dengan masjid, yaitu Masjidil Haram, sambil berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah dianya. Tetapi tidak kulihat dia, Allah tadi. Tidak kudengar dia, Allah tadi. Tidak kuhadapi dia, Allah tadi. Melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, itulah sejarah syahadat ini yang pertama kali yang terjadi atas diri kita, yaitu ruh. Maka setiap ruh itu namanya adalah mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, nanti ada yang bertanya, kalau roh itu adalah mukmin, yang kafir siapa? Nah, kalau cerita kafir, kita tidak cerita orang yang beragama beda dengan kita. Nah, yang kafir itu adalah insan, manusia. Nah, persoalan manusia ini kan kita tidak mengerti. Kalau ditanya, mana itu manusia? Kita tunjuk semua orang. Termasuk diri kita katakan manusia. Itu belum spesifik, itu belum khusus. Semestinya kita merujuk kepada surah At-Taghabun ayat 2. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'maluna. Dia menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang beriman dan di dalamnya ada yang kafir. Pertanyaannya, siapakah yang beriman? Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Roh itu yang beriman. Roh itu yang percaya kepada Tuhan karena dia menyaksikan Tuhan. Terus siapakah yang kafir? Nah, yang kafir bukan orang yang beragama lain. Kita tidak cerita orang lain. Yang kafir itu kata Allah Rasul, Innal insana li rabbihi lakanun.
Sesungguhnya yang kafir itu kepada Tuhannya adalah manusia. Dan atas kekafirannya dia menyaksikan. Nah persoalannya kita tidak tahu mana itu manusia. Terus terang saya katakan kalau kita bukan manusia. Bukan. Lalu bagaimana ceritanya Pak Abu Fikri? Oke. Coba lihat surah At-Tariq. Di situ Allah berfirman, Rasul menyatakan firman itu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tarab. Hendaklah manusia itu memikirkan, hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi yang memancar tulang dada dan tulang rusuk, atau dari air mani, saudara. Nah, di air mani itu kan kalau kita pelajari di dalamnya terdapat jutaan ekor makhluk yang bernama spermatozoa. Nah, itulah cikal bakal tumbuh berjasad daripada manusia. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Padahal waktu itu roh belum ditiupkan, saudara. Nah, siapakah yang hidup dalam tubuh mungil sebagai cikal bakal tubuh manusia? Siapa dia? Itulah dia an-nasu, atau jiwa, atau manusia. Itu manusia. Jadi dia terbuat dari air sulbi atau air mani, saudara. Kalau kita tidak, kita yang datang daripada Allah. Kapan? Seketika tubuh badan jasad daripada manusia itu berusia 14 hari di dalam kandungan emaknya. Di situ kita baru masuk. Dalam hal ini Allah berfirman, Rasul menyatakan firman itu, apa bunyinya? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Seketika telah sempurna batang tubuhmu, aku lihat dalam kandungan emakmu. Nah, waktu itu aku tiupkan ruh sebagai penyempurnaannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang tadinya kamu punya telinga belum bisa mendengar, dengan masuknya ruh kamu bisa mendengar. Yang tadinya kamu punya mata belum bisa melihat, dengan masuknya ruh kamu bisa melihat. Yang tadinya kamu punya hati belum bisa merasa, dengan masuknya ruh kamu punya rasa. Nah, tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kamu yang mensyukurinya, sedikit di antara kamu yang berterima kasih atasnya. Kenapa? Karena tidak tahu dengan dirinya sendiri. Kalau ruh itu, itulah diri kita sebenarnya, diri yang datang ianya daripada Allah. Makanya kalimat kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, semestinya nanti akan kembali juga kepada Allah. Semestinya. Loh, kenapa ada kalimat semestinya? Karena banyak yang tidak kembali. Karena dia lupa dari mana dia datang. Bahkan dia lupa siapa dirinya. Nah, ya kalau manusia itu tadi yang terbuat dari air sulbi. Nah, disinilah beda antara kita dengan manusia, saudara. Lalu kenapa dikatakan manusia itu kafir? Ya pertama, manusia itu ya orientasinya dunia. Ya. Jadi spermatozoa yang kecil itu, yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala itu, sejatinya ya bukan dia juga sebagai cikal bakal tubuh kita, tidak. Dimana seketika dia dipancarkan oleh orang tua kita, singkat cerita hanya satu saja yang mampu masuk ke dalam telur atau okum perempuan. Itu pun bukan badannya, bukan ekornya, bukan kepalanya, melainkan ada yang di dalam kepala itu. Namanya nuktoh, itu dia lemparkan. Nah, nuktoh itulah cikal bakal tubuh dan jasad. Dia adalah chip yang sempurna menyimpan semua komponen fisik dan tubuh manusia. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu kecilnya kita pada hakikat. Nah, dia itu tercipta dari senyawa kimia, dari alam duniawi ini. Dari apa dia diciptakan? Ya dari 4 unsur yang disebut dengan anasir. Unsur angin, unsur air, unsur tanah,
unsur api. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Nah, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Itu kata Nabi. Siapa itu nama anasir? Daripada anasir angin, namanya roh rehan. Apa sifatnya? Pantang kelintasan. Apa sikapnya? Tidak mau lihat orang lebih, orang sukses, orang kaya, orang pintar. Tidak mau. Timbul kebenciannya, iri dengkinya. Nah, itulah sifat daripada anasir angin yang ada pada setiap kita. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh beliau, karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Ya Rasulullah, siapa itu namanya anasir air? Namanya adalah roh rahmani. Sifatnya apa? Pantang kerendahan. Bawaannya ingin besar sendiri, hebat sendiri, pintar sendiri. Orang lain kecil, orang lain tidak ada apa-apanya. Di sini bibit kesombongan. Setiap kita seperti itu. Setiap kita yang punya tubuh. Yang ketiga, ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah telah jadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita, maka timbullah dunia. Ya Rasulullah, apa itu nama anasir tanah tadi? Dijawab oleh beliau, namanya adalah roh jasmani. Sifat dan tabiatnya rakus, pantang kekurangan. Kaya sudah, pangkat sudah tinggi, uang banyak, masih juga mau mengambil hak orang. Itulah dia. Sifat itu ada pada setiap kita loh. Terakhir yang keempat, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Dijawab oleh beliau, karena anasir api telah menjadi darah pada kita, maka timbullah syaitan. Ditanya, apa itu nama anasir api? Dijawab oleh beliau, namanya adalah roh idaf. Sifatnya pantang tersudut dan tidak mau kalah. Jadi 4 anasir itu, yaitu anasir angin, air, tanah, api, itulah yang membentuk cikal bakal tubuh badan kita ini. Itulah asal muasal pada cikal bakal tubuh kita ini. Nah, sedangkan yang hidup dalam tubuh mungil tadi, yang disebut dengan an-nasu, jiwa atau manusia, dia adalah himpunan daripada roh rehan, rahmani, jasmani, idafi. Jadilah dia an-nasu, jiwa atau manusia. Nah, dia bukan kita. Nah, jadi 4 sifat tadi dikumpulkan, disatukan, dia menumbuhkan sifat yang 10. Aji, ria, takabur, iri, deki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Jadi 10 tambah 4, 14, dia memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Jadi sifat manusia itu buruk, jelek, jumlahnya 17 macam. Nah, inilah sebabnya kenapa manusia itu kafir kepada Tuhannya, dan dia menyaksikan kekafiran itu. Jadi kafir di sini tidak bercerita merek, nama, sebutan, tidak. Tapi dia sudah berbicara tentang sifat yang membawa kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi perilaku manusia. Itu. Nah, itu sebabnya kenapa Allah katakan, walazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'min. Dia menjadikan batang tubuhmu yang satu, di antaranya ada yang beriman, di antaranya ada yang kafir. Yang beriman itulah ruh, yang kafir itulah manusia. Itulah manusia. Berarti manusia bukan kita loh. Nah, manusia itu terbuat daripada senyawa kimia alam semesta, yaitu anasir angin, air, tanah, api, dengan inti-intinya tadi. Sedangkan kita datang daripada Allah, ditiupkan. Makanya kaum ibu itu semestinya lebih paham tentang itu. Kenapa kaum ibu saya katakan lebih paham? Karena seketika mereka berhubungan dengan suaminya, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, mulai terasa sesuatu dalam kandungannya. Terus, akhirnya apa? Nampak kandungan itu berkembang.
berkembangnya isi kandungan itu menunjukkan isi itu adalah hidup. Siapa dianya? Dia adalah embrio. Apa asalnya? Spermatozoa. Apa asalnya? Nuktoh. Berarti dia sudah hidup sebelum roh ditiupkan. Itulah manusia yang pertama dengan sifat-sifat yang 17 tadi. Nah, tepat pada usia 4 bulan 10 hari, barulah Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh tadi yang di dalamnya ada an-nasu, jiwa atau manusia tadi. Letak jiwa itu adalah dalam jantung, saudara. Fungsinya menghidupkan batang tubuh. Fungsinya itu saja. Sedangkan ruh tadi fungsinya adalah untuk menjadikan kita mendengar, melihat, merasa dan berpikir. Nah, itu yang perlu kita paham. Kita lanjutkan lagi ceramah kita. Tadi ada gangguan, ada yang nelfon. Tidak apa-apa, sambilan biar original cerita kita ini. Nah, jadi ibu harus paham yang pertama kali muncul dalam kandungannya, ya, itulah orang yang pertama. Saya katakan orang yang pertama. Dia adalah an-nasu, dia adalah jiwa, dia adalah manusia. Nah, seketika manusia di berusia 4 bulan 10 hari, maka Allah datangkan orang yang kedua. Itulah ruh. Dalam bahasa summasawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan tashkurun. Itu saja. Nah, ini bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti kisahnya. Nah, di dalam Al-Quran kan kita temukan surah Al-Baqarah ayat 30. Seketika Allah berfirman dengan firman-Nya yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada semua para malaikat bahwa aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Di dalam bumi itu khalifah. Kita tahu apa itu bumi? Pada bumi itu ada angin, air, tanah, api. Kita jangan dulu bicara bumi besar ini. Mari kita berbicara bumi yang ini. Tubuh dan jasad kita. Jadi khalifah tadi dimasukkan ke dalam bumi. Diletakkan ia di dalam hati. Sedangkan di bumi ini sudah ada penguasanya bernama an-nasu, jiwa atau manusia tadi. Nah, kapan Allah menurunkan itu ke dalam bumi? Nanti kita lanjutkan ceritanya. Nah, kita dengarkan apa kata malaikat seketika Allah berkata dengan kata itu. Jadi kata malaikat, ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Adakah patut engkau hendak membuat juga ya Allah orang-orang yang akan berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, saling fitnah, saling pukul, saling bunuh, saling bertumpah darah, sedangkan kami selalu memuja kepada engkau, memuji kepada engkau dan mentasbih kepada engkau. Maka dijawab oleh Allah sederhana, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Begitu jawab Allah. Nah, ini sebenarnya menceritakan apa yang ada dalam diri kita, saudara. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh kita, di dalam hati, itulah momentum di mana kekhalifahan itu kita mulai terjadi pada bumi kecil ini atau tubuh ini. Nah, itu. Dan ini juga ada pada surat At-Tin, cerita ini. Apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun.
Wa may yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakim. Nah, di surah Ad-Din ini dia bercerita tentang betapa sempurnanya insan itu, ruh itu, diri kita sebenarnya diri itu. Loh, di mana kesempurnaannya? Pertama, dia dijadikan oleh Allah. Kedua, asalnya adalah Muhammad, karena dia adalah Nur Muhammad, Muhammad adalah Nur Allah. Pada dirinya terdapat sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, sifat daripada bapaknya itu Muhammad tadi. Itu kesempurnaan. Dia suci, dia bersih, dia rapi. Tapi kemudian berdasarkan kodrat dan iradatnya Allah, kuasa dan kehendaknya Allah, maka dia dijatuhkan ke asfali safilin, ke lembah yang hina, yang rendah. Aspal itu tempat kita jalan itu. Mobil, motor, kita lewat dulu injak-injak itu. Begitu hinanya asfali safilin. Mana itu asfali safilin itu? Tubuh badan jasad kita itu realnya itu. Kenapa dia dikatakan hina, rendah? Karena dia memiliki sifat yang 17 tadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, tamak, loba, dan sombong, benci, dendam, dan menghancurkan. Nah, bermula daripada anasir yang 4 tadi, angin, air, tanah, api. Makanya dia dikatakan asfal safilin, disitulah kita dipari oleh Allah, ditanamkan dalam hati. Nah, disitulah kita berkiprah sebagai khalifah. Nah, berdasarkan kejadian ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita direndam ke dalam dunia yang hitam, alam yang rendah, ya, lokasi kekafiran tentang diri manusia tadi, dia tetap mukmin namanya. Makanya ada kalimat illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Nah, kapan roh tadi bernama mukmin? Saya katakan dia bernama mukmin kalau dia bertemu Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Seketika dia itu namanya ruh. Seketika dia bari namanya insan. Ini harus paham kita ini. Jadi bagaimana? Dia harus keluar dari insan menjadi ruh, dia harus kembali kepada Allah dan Rasul di dalam sholatnya, baru dia bernama mukmin. Jadi keluarnya dia itu tadi, barulah dia bernama mukmin, barulah dia tetap mulia, tetap mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, atau tidak pernah sembahyang, atau dia sembahyang, dia sholat tetapi tidak hadir depan Tuhan, maka dia akan terpari terus di sini, akan dikuasai, akan ditekan, dikendalikan oleh hawa nafsu dan syaitannya, atau an-nafsu, jiwa atau manusianya. Jadi kehendak Allah menanamkan kita ke dalam tubuh ini, dia untuk mengkhalifahi, ya, mengkhalifahi an-nafsu, jiwa atau manusia tadi. Betul dia punya potensi yang tidak baik, bermula dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, benar begitu. Tapi dia tidak harus begitu seterusnya. Inilah fungsi kita, ruh tadi, mukmin tadi, sebagai khalifah bagi mereka ini. Nah, bagaimana caranya sifat pantang kelintasan ini? Dia tidak mau lihat orang berhasil, orang sukses, orang hebat, dia tidak mau. Kalau dia terjadi pasti dia benci, dia iri dengki. Kita ubah menjadi sifat pemotivasi. Orang itu berhasil, orang itu pintar, orang itu bisa, kenapa saya tidak? Nah, usaha kita untuk merubah ini, itulah perjuangan, itulah peperangan melawan diri sendiri. Nah, kalau kita berhasil mengolahnya seperti itu, maka itulah potensi diri namanya. Motivator yang mengajak kita, mendorong kita untuk bisa sama dengan orang lain. Orang pintar, kenapa kita tidak bisa? Orang kaya, kenapa kita tidak bisa? Orang hebat, kenapa kita tidak bisa? Dimulai dari potensi pantang kelintasan ini, saudara. Itu. Yang kedua, sifat pantang kerendahan tadi. Merasa hina, merasa dihinakan, merasa rendah. Supaya jangan merasa hina,
merasa direndahkan dan rendah, kita cari caranya. Bagaimana cara untuk kita bisa tinggi? Setidak-tidaknya setara dengan orang yang menghina kita dulu. Tentu kita harus belajar lagi, mengkaji lagi, menggali lagi. Kita ciptakan. Jangan sampai kita hina lagi. Bagaimana caranya? Nah itulah kerja ruh tadi, kerja mukmin tadi, menjadi khalifah bagi sifat ini tadi. Sehingga dia menjadi motivator, alasan potensi untuk kita bisa naik, tidak rendah, tapi tinggi dan tinggi. Itu. Kemudian rakus tentang kekurangan, jelas jelek sifat ini. Nah, bagaimana ruh mengelola sifat ini sehingga dia menjadi bermanfaat? Biasanya kan kalau dia punya uang banyak, harta banyak, pangkat sudah tinggi, masih mengambil hak orang lain, ini jelas potensi buruk. Dialihkan, dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Itulah pepatah Minangkabau. Orang Minang itu punya pepatah yang bunyinya begini: ada sama dicari, tidak ada sama dimakan. Apa itu pahamnya? Nah begini, uangnya banyak, hartanya banyak, lumbung berasnya banyak, kekuasaannya banyak. Waktu itu dia berjuang habis-habisan untuk mencapai lebih banyak lagi. Tidak mundur-mundur, lebih banyak lagi. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, apa boleh buat? Tabungan inilah yang diambil, lumbung inilah yang dimakan. Jangan dibalik seperti kita. Kalau kita ini lagi ada uang, lagi ada harta, lagi ada lumbung, malas-malasan, ogah-ogahan. Padahal momentum untuk mencapai kesuksesan itu tidak pernah dua kali. Akan lebih mudah kita capai kalau uang kita lagi banyak, harta kita banyak, lumbung kita lagi banyak, kekuasaan kita lagi banyak. Orang Minang itu pandai membaca itu. Nah, jadi kalau sudah bisa kita bersikap sebagaimana orang Minang, ya, ada sama dicari, tidak ada sama dimakan, maka berarti kita sudah menggali potensi rakus pada kekurangan ini menjadi potensi yang bagus. Itulah fungsi daripada untuk menjadikan sifat rakus pada kekurangan ini menjadi baik. Yang keempat, perilaku anasir api, pantang tersinggung, tidak mau kalah. Tugas serupa adalah bagaimana caranya kita tidak gampang tersinggung. Harus kita pahami bahwa di dunia ini bukan hanya kita sendiri, banyak orang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada orang baik, ada orang tidak baik. Kita pelajari psikologi mereka itu. Nah, kalau kita sudah paham dengan berbagai macam perbedaan tadi, kita mengerti persoalan hidup mereka yang berbeda-beda tadi, insya Allah kita tidak gampang tersinggung, kita mengerti. Makanya saya katakan, seketika kita berdialog berbicara dengan orang lain, ada 3 tingkatan. Pertama, kalau kita bertemu dengan orang yang kualitasnya, kapasitas di atas kita, nyaman. Kenapa nyaman? Ya nyambung. Kalau kita salah, dia perbaiki. Kalau kita benar, ya iyakan. Bahkan kita dipuji, kan semangat kita tuh. Nah, yang kedua, satu frekuensi dan satu gelombang. Aman. Kenapa? Nyambung. Apa yang kita bicarakan tertangkap oleh dia. Apa yang dia bicarakan tertangkap oleh kita. Nyambung. Tidak ada masalah. Tinggal kita pegang etika dialog, etika diskusi, yaitu biasakanlah pandai mendengar, sabar dalam mendengar. Karena mendengar itu sulit, saudara. Di dalam musyawarah, di dalam diskusi, di dalam pertemuan-pertemuan itu, mendengar itu sulit. Makanya banyak orang memotong pembicaraan orang, memotong perkataan orang, karena tidak sabar dalam mendengar. Biarkan orang berbicara, biarkan orang menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang tidak gampang tersinggung. Nah, inilah tugas ruh di dalam tubuh untuk mengolah 4 anasir yang memang harus diolah menjadi potensi yang baik. Nah, jangan dibunuh, jangan ditekan, tapi kembangkan dia menjadi potensi yang baik, motivator yang benar untuk kepentingan kita juga. Seketika kita berjalan menuju Allah dan Rasulnya di dalam sholat dan di dalam masyarakat. Nah, itu saudara-saudara.
Jadi kajian agama ini ya tidak sesederhana kita bayangkan juga sebenarnya. Dia punya lapisan-lapisan. Konon kabarnya ada 7 lapis. Lapis pertama namanya syariat. Lapis kedua namanya thorikat. Lapis ketiga namanya hakikat. Lapis keempat namanya ma'rifat. Lapis kelima namanya etikot. Lapis keenam namanya sifat. Lapis ketujuh namanya zat. Ada 7 lapis kajian ini. Satu bahasanya berbeda uraiannya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyalahkan orang lain tentang pemahaman kaji agama Islam ini. Siapa tahu berbeda kapasitas, berbeda kualitas, dan berbeda kelas. Orang syariat bertemu orang hakikat. Ini tidak nyambung. Ya. Tidak nyambung, apalagi orang etikot tidak nyambung, apalagi orang sifat tidak nyambung. Jadi orang syariat harus bertemu syariat, baru dia nyambung. Tapi kalau berbeda susah nyambung. Makanya saya katakan tadi, manusia yang dihadapi itu ada 3 macamnya. Orang di atas kita, orang satu gelombang dan profesi dengan kita, ada orang yang di bawah kita kualitasnya. Nah, terhadap orang di bawah kita ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Semua pemikiran yang baik bagi kita, rasa yang benar bagi kita, prinsip yang luar biasa bagi kita, bagi mereka itu tetap seperti apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan? Ya, pemikiran orang rendah. Kapasitas grassroots. Ya begitulah. Nah, terhadap orang ini hati-hati kita. Lebih bagus kita senyum-senyum saja, lihat-lihat saja, dengar-dengar saja, dan berbicara kira-kira apa yang penting-penting saja. Nah, kalau dia mengurai, dia bercerita, kita dengarkan saja, tidak usah dibantah. Kalau kita bantah, kita wajib memberikan solusi. Seketika kita memberi solusi, akal fikirnya tidak nyambung. Waktu itu terjadi perdebatan dan tidak baik. Nah, bahkan di dunia ini, di alam semesta ini yang paling banyak itu ya kelas-kelas ini, saudara. Walaupun status sosialnya tinggi, mungkin dia profesor, doktor, magister, sarjana, orang kaya, orang hebat secara duniawi, tapi kapasitas pahamnya, kerohanian, spiritualnya masih di bawah. Itu susah kita ajak ngomong. Nah, itu sajalah kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya di dalam video ini, sambil saya menunggu dosen saya, Bapak Muhammad Iqman Nasir, MPD, yang sampai sekarang beliau belum hadir juga, tapi tidak apa-apa. Saya tetap menunggu beliau karena ini penting, dan semoga saja ceramah yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita. Nah, oh iya, ada yang bertanya tadi, Pak Abu Fikri, kami lihat Anda itu kalau bikin video 1 hari itu bisa 2 kali. Ya, saya jawab, ya tergantung. Kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali, bahkan bisa 5 kali saya bilang. Tergantung situasi dan kondisi. Di momen-momen saya mood, nah seperti sekarang ini kan saya duduk nih sambil nunggu dosen. Daripada saya melamun-lamun, duduk-duduk, ya mendingan saya bikin video. Mendingan saya memberikan informasi kepada masyarakat melalui HP. Nah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, dosa kita semuanya, menunjuki saya, menunjuki kita semuanya. Selamat jugalah kita kepada Allah Rasul ke depannya. Oke? Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.